Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya buat di sharing hari ini. Berhubung ini sudah masuk Sukot, dari Yom Kippur ke Sukot. Tapi mungkin saya akan sedikit mengulang beberapa hal kemarin karena ini satu rentetan dan satu kombinasi dan satu firman yang akan semuanya akan saling nolong saudara sebagai sebuah kelengkapan. Saudara begini, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ini hari ini Tuhan bicara tentang ditegakkan, oke, ditegakkan. Kenapa bicara ditegakkan? Karena sebelumnya entah itu bengkok atau patah. Alkitab berkata seperti ini, bulu yang patah terkulai, dia nggak akan dipatah dibuang. Sudah terkulai, lemas, dia nggak akan dipatahkan dan dibuang sama Tuhan. Sumbu yang sudah pudar, yang nyalanya sudah nggak jelas atau udah gosong, sama Tuhan juga nggak dimatiin. Dia itu dijadikan baru. Dan itu sifat Tuhan, dan yang ini yang Tuhan pengen saudara dan saya nangkep. Itu sifat Tuhan. Dia akan baharui. Tapi gini, berhubung kemarin Yom Kippur, tidak ada yang ini bicara tentang ditegakkan. Tuhan Roh Kudus tolong. Gini, Tuhan itu ingin membangun hidup saudara dan saya. Tuhan ingin membangun bangsa kita. Dia ingin membangun keluarga kita. Tapi tidak akan pernah terjadi proses bangunan seperti yang saudara dan saya selalu rindukan mau terjadi ini itu saudara. Sementara saudara sedang tulis, saudara pasti sedang berharap ada ABCD, ada banyak hal yang luar biasa terjadi di hidup saudara dan saya. Oke, saudara setuju? Nah, tapi saya akan bicara akan seperti ini. Tidak akan ada proses pembangunan atau tidak akan ada proses kenaikan atau hidupmu tidak akan berubah selama tidak ada yang didamaikan, selama tidak ada pendamaian antara kita dengan Tuhan. Makanya kemarin Yom Kippur dibuat supaya ada pendamaian. Karena tanpa perdamaian dan pendamaian, selama saudara dan saya musuhan dengan Tuhan, atau bahkan saudara dan saya musuhan dengan diri sendiri, tidak akan ada yang bisa dibangun di medan perang. Saya bicara tentang peperangan di dalam diri sendiri. Atau selama hidup kita jadi medan peperangan antara Tuhan dengan iblis. Kenapa ada medan peperangan antara Tuhan dengan iblis? Karena ujungnya kita harus menang. Kenapa saudara harus menang? Harus rendah hati, harus tahu diri, harus bisa mengucap syukur. Itu artinya saudara menang. Dan begitu saudara dan saya menang, baru rumah dan tanah ini bisa dibangun. Iya enggak? Iya atau tidak? Selama proses peperangan, gak ada yang bisa dibangun. Kenapa? Ditembakin terus hancur-hancuran. Contoh kedua, bangsa Israel tidak akan bisa dibangun selama mereka di Mesir. Selama dalam perbudakan gak akan ada yang bisa dibangun di dalam hidup seseorang. Dan waktu mereka dibawa keluar dari Mesir di dalam pengembaraan, mereka juga tidak bisa dibangun. Tidak ada yang bisa dibangun di atas padang gurun. Saya ulang. Selama seseorang masih diperbudak entah dosa, entah mental, entah mengasihani diri sendiri, atau kemiskinan yang tadi Karolis cerita. Selama perbudakan itu masih ada, tidak ada satu bangunan pun yang bisa dibangun di atas hidupmu. Kenapa? Kau masih budak, kamu gak punya tanah warisan. Kamu dan saya tidak, orang itu tidak punya tanah untuk dibangun. Dan begitu Tuhan membawa Israel atau saudara dan saya keluar dari Mesir, dibawa mengembara dalam proses, padang gurun. Yang kadang-kala udah masuk Kanaan pun masih sebagian dari orang, sebagian besar dari kita masih dibawa lagi, dipinggirin lagi, dibawa ke padang gurun sendiri untuk disapih, untuk dididik, untuk Tuhan ajari. Tapi di pengembaraan pun, selama seseorang gak pernah hatinya, kenapa hari ini temanya ditegakkan? Karena selama tidak ada yang ditegakkan di hidupmu, kamu tidak punya tanah warisan sendiri, juga tidak ada yang bisa dibangun. Sukot itu perayaan bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dan punya warisan tanah dan rumah. Iya enggak? Sesederhananya gitu. Itu pesta pondok daun. Mereka memperingati yang mereka selama ini budak
cuman jadi jongos, cuman diinjek-injek dan hidupmu disiksa ditindas selama sekian ratus tahun. Sampai akhirnya dibawa keluar dari padang gurun, dibangunkan Tuhan tempat sementara. Tapi semua yang saudara sedang tulis di kertas itu atau dari acara kemarin, Tuhan pengen buat bangunan tetap. Tapi saudara dan saya gak mungkin bangun di tanah orang. Caranya punya tanah sendiri gimana? Ya saudara dan saya diajari peperangan di kanan kita masing-masing. Hari Senin yang kemarin saya punya panti asuhan di Jayapura. Dibakar orang saudara. 25-26 anak hari ini nginep di asramanya Polda. Karena Kapoldanya dan kepala sekolah polisinya kita kenal baik. Nah, ada yang itu dibakar. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi poinnya begini, saya diajarin peperangan, saudara diajari peperangan. Demi apa? Akhirnya waktu saudara berperang dan menang, saudara punya tanahmu sendiri. Jadi saudara dan saya bisa bangun. Sukot ini adalah perayaan di mana akhirnya saudara punya tempat untuk establish. Sorry kalau bahasa saya berat. Akhirnya saudara diberikan sebuah tanah dan tempat untuk Tuhan bangun kerajaan Tuhan di hidupmu. Kerajaannya atas nama Tuhan dan namamu. Sesederhana itu. Contoh, kerajaan yang mana sih Kak? Yang saudara sedang tulis ini kerajaan nih. Atas namamu bukan orang lain kan? Saudara tidak sedang tulis itu buat orang lain kan? Nah, Sukot itu akhirnya seseorang punya tudung, punya atap, punya tembok, punya pilar, punya tanah. Yang sebelumnya engkau ngontrak sana sini. Yang sebelumnya saudara lari sana sini. Marah gak suka pergi, marah gak suka pergi. Benturan gak suka pergi, patah hati gak suka pergi. Gagal, kesel, capek pergi. Itu pengembara padang gurun. Saudara gak akan bisa dibangun apa-apa di hidup. Saya balik ke ayat kemarin karena ada kemarin pesta yang kemarin di acara kemarin Yom Kippur. Saudara si anak bungsu itu waktu di Lukas 15, tadi sempat dibahas lagi Karolis, di Lukas 15 ayat 20-24, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, ini anak gak punya jubah. Padahal jubah, baju pesta itu syarat untuk seseorang, untuk saudara dan saya bisa masuk pestanya Tuhan. Entah itu bajunya kalau dijelaskan nanti panjang lagi, ada entah itu baju kekudusan, baju ucapan syukur, baju tahu diri yang tadi sudah dibahas. Tapi saya pengennya mau bawa ke sini. Di Sukot ini kalau kamu gak punya rumah, Sukot ini rumah, tudung dan tempat saudara dan saya dibawa tumbuh, dibawa mewarisi. Setelah yang anak ini buat, warisan itu udah hilang dari hidupnya. Tapi Tuhan itu begini saudara. Setelah Yom Kippur itu Tuhan buat sebuah riset surgawi. Dibuat nol, ditulis ulang, diberikan yang baru, tapi dinaikin. Kemarin udah dicontohin bahwa nih anak rendah hati, tahu diri iya. Dia gak balik ke rumah bapaknya untuk dibalikan statusnya sebagai anak. Statusnya dia gak minta dibalikin. Yang dia minta cuma jadikan aku pekerja aja. Aku tahu aku sudah memutus hubungan anak dengan bapak. Tapi aku tahu dan sadar diri, aku mau balik jadi pembantu aja di rumah, nggak apa-apa Tuhan. Nah, kalau saudara berpikir bahwa Sukot itu adalah tempat untuk Tuhan membangun semuanya. Dan anak ini gak akan mungkin bisa dibangun apapun di hidupnya kalau dia gak pulang ke rumah bapak.
Dia tidak akan pernah bisa dibangun. Semua yang saudara tulis ini gak akan terjadi. Kalau saudara gak masuk ke dalam Sukot. Sukot itu terjemahannya itu pondok, rumah, tudung, sayap. Yang menaungi. Sekali lagi saya ulang, dari Israel yang budak sampai akhirnya punya tanah Kanaan. Dan yang membuat dia bisa dibangun, warisan itu bisa turun dan bisa dibangun di hidup saudara dan saya. Kalau saudara punya rumah. Sukot itu Tuhan pengen bawa saudara dan saya masuk rumah. Masuk dalam tudung, masuk dalam perjanjian. Entah bau babi atau bau apapun, terserahlah. Tapi semua yang ilahi, semua warisan, semua saudara kan pengen yang saudara tulis ini jadi daging, jadi nyata kan. Semua kita mau kan, kita gak cuma nulis-nulis kan. Amin, halo? Satunya satu, Sukot yang Tuhan buat itu adalah Tuhan pengen bangun kerajaannya bersama saudara, di hidup saudara dan seluruh dunia. Modal yang anak bungsu ini punya cuma satu. Dia pulang, dia tidak minta dinaikkan statusnya. Dia balik, dan kenapa pesta itu dibuatkan oleh bapaknya? Kenapa akhirnya Tuhan memberikan penyediaan yang luar biasa? Saudara dengar berita berkat, kita semua sangat pengen diberkati. Tapi kadang yang membuat seseorang gak bisa diberkati, jauh dari rumah, gak ada Sukot di hidupmu. Dan kenapa hari ini dirayakan, didoakan, saudara ngadoakan dari jam 5 pagi tadi. Supaya saudara dan saya punya tanah, punya rumah, punya wadah, punya tempat berjejak untuk Tuhan tegakkan. Nanti bahas tegakkan nanti terakhir. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, si sulung itu marah. Di rumah ada pesta, tapi dia di luar, kesel. Dua sisi yang menurut saya sangat menyedihkan sih. Di dalamnya ada pesta, tapi yang saya pengen saudara ngerti adalah mata bapakmu tetap pengen nyari saudara, tetap Tuhan itu pengen saudara dan saya ada di dalam di pesta. Bukan berarti kalau ada orang kesaksian ngalami Tuhan dan saudara gak ngalamin Tuhan terus Tuhan sukacita, salah lu sih gak nurut. Salahmu sih berdosa. Hatinya tetap nyari, matanya tetap nyari saudara. Lihat sini aja saudara, gak usah nyatu lah saudara. Saya gak lama-lama lah. Matanya itu tetap nyari saudara, kenapa? Karena dia lihat si sulung gak di dalam. Si bungsu selamat, tapi kalau si sulung gak selamat, buat apa? Saudara bisa lihat cintanya gak sih buat saudara dan saya? Di tengah semua pesta, semua orang cerita keajaiban dahsyatnya Tuhan. Saudara dan saya di barisan penuai, saya juga penuai kok. Tuhan juga pengen semua anaknya satu demi satu ini ada di dalam pesta dan menikmati semuanya. Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih alas kaki yang baru. Disembelikan lembu tambun dan dibuatkan pesta. Pesta pribadi, pesta di tengah keluargamu antara saudara dengan Tuhan. Tapi kalau saudara gak masuk Sukot. Fer. Nah itu aja Fer. Panji yang itu. Boleh minta 2 orang. Satu aja itunya. Gak apa-apa. Oh iya dah 2 deh. Biar bagus. Fer gini Fer. Ah enggak. Majuan sini. Ini yang membuat saudara dan saya bisa pesta. 7 tahun ke depan, begitu saudara di Sukot dibawa masuk ke dalam, saudara punya tudung, punya tanah, dan Tuhan bisa bangun semua di hidup saudara dan saya. Begitu saudara dan saya di dalam di Sukot, Tuhan bisa masukkan semuanya, pestanya semuanya di dalam. Tapi yang saya pengen selalu lihat begini, buat Tuhan, kalau engkau gak di dalam, itu menyesakkan hatinya.
Setelah si bungsu pulang, yang dia cari anak-anak sulung yang udah lama pelayanan. Yang saudara mungkin sudah nulis ini sudah belasan kali, puluhan kali. Yang saya pengen saudara ngerti adalah hatinya pengen saudara, sementara pesta Tuhan pesta di dalam. Mata tuh nyari ini kurang sini, kurang sini, kurang sini. Makanya Tuhan dengan rendah hati dia keluar lagi. Ngapain? Dia temuin anaknya. Sulung kamu kenapa? Hari sebelum hari Sabtu di kamar, di tempat tidur. Saya diem, Tuhan. Hati saya ini bergejolak sangat banyak sekian tahun terakhir. Kadang gejolaknya saya cuma bisa redam supaya saya tidak membuat keputusan dan ucapan yang akan mematahkan diri saya di hadapan Tuhan. Dan malam-malam lagi tempat tidur saya diem, tahu hadirat Tuhan ada di kamar. Saya kayak dirangkul, dia diajak ngomong. Di padang gurun aku menenangkan hatimu. Tapi aku juga pengen kamu sebagai si sulung masuk ke pestaku. Sukot ini tuh hati Tuhan buat saudara begini loh. Tuhan itu pengen bawa saudara dan saya dan bangsa kita masuk Sukot. Karena pestanya di dalam. Waktu sebelumnya saudara jadi budak marah, budak pahit. Atau saudara mungkin pekerja di ladang Tuhan yang di luar Sukot. Asik kerja. Tapi sementara bapakmu, papamu nyariin saudara karena engkau tidak ada di pesta. Jangan saudara pikir waktu saudara pas-pasan dan menjerit kesakitan, jangan pikir itu tidak mendukakan Tuhan, itu mendukakan Tuhan. Matanya nyari. Selanjutnya sebentar. Jubah itu diberikan di dalam Sukot. Setuju? Anak bungsu itu dikasih jubah. Baju pesta, dikasih cincin, dikasih alas kaki. Supaya jalanmu benar, gak belok kanan kiri. Itu diberikan waktu kamu pulang dan masuk ke dalam Sukot, bukan di luar. Anak bungsu itu harus masuk baru dia diberi. Waktu dia maksudnya gini, waktu dia memutuskan pulang baru semua itu dikasih. Ujung-ujungnya Tuhan mendidik saudara dan saya supaya gak manja dan gak minta dijemput. Semua jubah, semua kekuatan, semua kuasa, pengurapan dan apapun itu kepenuhan Tuhan bentuknya. Itu diberikan waktu saudara memilih untuk masuk. Makanya Alkitab juga berkata, Pak Leo ini gimana kalau ayat yang berkata paksa semua orang yang di jalanan di lorong-lorong masuk. Karena Alkitab berkata Sukotku harus penuh, pondokku harus penuh, rumahku harus penuh. Karena Tuhan ingin memberikan Indonesia dan seluruh dunia jubah, cincin, alas kaki, dan pesta di dalam Sukot. Tuhan tolong. Di dalam rumah Sukot, di dalam tudung, semua dasar ruang dan warisan itu dibangun. Saudara dan saya cuman bisa dibangun kalau saudara ada di dalam tudung, di dalam rumah, di dalam Tuhan. Di dalam perjanjian, dalam sumpah. Baru pelayanan saudara bisa dibangun, baru keluarga saudara bisa dibangun, baru rumah yang saudara impikan ini dibangun. Selama engkau mengembara dan selama engkau di padang gurun, tidak ada yang bisa dibangun di hidupmu. Saudara berharap ada yang muncul di hidupmu, dimulai dari musim ini, masuklah ke Sukot, apapun yang terjadi di dalam, ikutilah. Jangan pernah mengeluh, jangan teriak, naikkan penyembahannya di sini. Mau kejepit, mau kena pedang, mau kena cambuk, tetaplah di dalam. Karena begitu saudara tetap di dalam, ada yang dibangun. Dan semua yang saudara tulis ini akan terbangun. Kenapa? Karena saudara dan saya di dalam perjanjian, di dalam
tembok-temboknya, di dalam atapnya, naungannya, sayapnya. Mazmur ini tentang ditegakkan. Sebentar, Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10, ada beberapa ayat saya baca cepat saja. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10, ini bicara tentang ditegakkan. Ini pesan Tuhan buat saudara di musim yang baru ini, di Sukot ini. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Saya tolong jangan cuma baca ini secara fisik, tapi secara hati, secara mental, secara rohani ada orang-orang yang lumpuh dan gak bisa lakukan apapun. Ia duduk mendengarkan seperti saudara mendengarkan firman sekarang. Ia mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri dan lalu berjalan kian kemari. Hari itu ada orang yang lumpuh rohnya, hatinya, hidupnya. Mungkin itu saudara, mungkin saudara yang sedang streaming. Sudah 11 tahun, 14 tahun, 38 tahun, terserah berapa tahun. Tapi sementara Tuhan bicara, Tuhan melihat saudara itu mendengarkan. Dan Tuhan melihat ada percikan iman di dalam. Dan Tuhan melihat, oh ini bisa sembuh nih. Dan hari itu tahu-tahu semua yang sudah bongkok belasan tahun ini, tahu-tahu Tuhan bisa tegak. Saudara tahu konsekuensi tidak bisa tegak? Contoh, naik, turun, maju, mundur, ragu, enggak, dapat, enggak, kadang-kadang yang kita kerjakan berhasil, kadang-kadang enggak, kadang-kadang jebol, kadang-kadang enggak. Sudah beriman bertahun-tahun lakukan ABCD yang sudah diperintahkan, tapi dapatnya cuma 2%, 3%. Itu enggak tegak, saudara. Ragu, benar gak ya Tuhan? Begitu jalan ragu. Ngadepin apa ragu. Itu gak tegak, bengkok semua dalam hidup seseorang. Di dalam hidupmu. Lukas 13 ayat 10, 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bongkok. Dikasih beban kota gak bisa. Dikasih berkat lebih dari 2 juta gak bisa. Hatinya langsung berubah, hatinya langsung hilang. Bungkuk. Dikasih bobot rendah hati lebih jujur dari biasanya gak bisa. Dikasih tepuk tangan gak kuat. Dikasih perhatian manja. Hidupmu bungkuk. Roma 11 ayat 20. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Ada orang-orang yang dipatahkan ketidakpercayaan. Udah gak percaya dipatahkan. Sebagian kita akan berpikir dengan manja berkata, Tuhan kok aku gak percaya, buat aku percaya dong. Yang ini enggak. Kamu gak percaya dipatahin sekalian. Tak. Tapi kalau ada kamu yang bisa berdiri tegak gak goyang. Mata kita lihat abu-abu, Tuhan berkata merah. Mata kita lihat hitam semua, gak rasa apa-apa. Fakta mengatakan gak mungkin sembuh. Fakta mengatakan gak mungkin pulih. Fakta mengatakan gak mungkin jebol. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun kita nunggu dan tidak terjadi sesuatu. Tapi waktu saya berkata kalau Tuhan bilang merah, aku berkata merah. Di situ ditegakkan. Di dalam Sukot Tuhan. Di dalam tabernakel. Mazmur 89 ayat 3. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Di bahasa Inggrisnya kesetiaanmu rising up to the sky.
Namanya rising up itu dari biasa sampai tinggi, nambah, naik. Itu tegak. Beberapa saudara berteriak di hatimu, Tuhan tegakkan hidupku. Aku ini belok-belok patah berkali-kali. 1 tahun hidup enak, tahun kedua berantakan. 4 bulan udah mulai beres, bulan kelima patah lagi, rusak lagi. Yang saudara dan saya butuh dikerjakan adalah ditegakkan. Saya ini sedang bangun beberapa hal di hidup saya. Dari sekolah-sekolah panti asuhan beberapa hal. Hubungan dengan petinggi negeri ini yang mulai jalan. Semua itu terjadi waktu saya memutuskan diem di sini. Meskipun kadang-kala saya ini si sulung yang sering marah lihat banyak orang. Kadang-kala keletihan membuat saya kesel dengan banyak hal. Tuhan, saya sudah diem, tutup mulut saya. Toh di luar masih terjadi ABCD. Saya sudah baik-baik, ada aja yang buat salah. Ada aja yang masalah. Saya lagi baik-baik udah jaga tembok bener-bener, kemarin pagi ada yang meninggal. Semua pikir jadi pemimpin itu mudah, percayalah luar biasa asik. Tapi saya membiarkan diri saya dibangun gitu. Saya pernah jadi bungsu yang brengsek. Saya nggak tahu caranya dibangun hidup saya jadi luar biasa seperti Bu Iin, seperti kakak-kakak saya ini, saya nggak tahu caranya. Saya cuma berkata, Tuhan, saya nggak punya modal. Saya cuma pengen gimana caranya dijubahi. Saya nggak punya jubah kekudusan. Saya nggak punya warisan di hidup saya. Boleh pinggirin aja. Saya nggak tahu caranya. Sampai tadi pagi, Tuhan ngomong, Tuhan Sukot itu apa sih? Sukot ini rumah yang aku siapkan buat engkau. Di dalamnya ada pesta, di dalamnya ada cintaku, di dalamnya ada tatapan mataku. Dan saudara sadar nggak sadar sambil minum, sambil nulis, sambil bongan dan beberapa ngantuk, mata Tuhan sedang ngeliatin saudara. Karena beberapa dari saudara sedang di luar. Dan di luar tidak ada jubah, tidak ada cincin, tidak ada kemuliaan, tidak ada otoritas, itu artinya. Perjalananmu akan sakit-sakit, berhenti-berhenti, maju mundur cantik. Iya kalau cantik. Tapi begitu Tuhan tarik saya masuk ke dalam. Di dalam saya dijubahi. Karolis pernah nemenin saya pacaran. Karolis salah satu orang yang tahu. Karolis Kanita salah 2 orang yang tahu seberapa brengseknya saya. Beliau tahu waktu saya masih jadi bungsu yang di luar. Beliau juga orang yang tahu waktu saya jadi si sulung yang marah juga di luar. Sementara saya lihat orang, Tuhan yang ini gak layak, ini gak pantas. Mulut saya menghakimi banyak orang. Yang ini cuma ngomong doang. Dan Tuhan buat pesta di hidup orang-orang ini. Kenapa? Karena cintanya sama. Dia pengen si sulung, si bungsu, si brengsek, si beku masuk ke dalam. Tuhan itu Allah yang rendah hati waktu dia memutuskan dia keluar. Mana si bungsu, dia ajak bicara, masuk. Saya kenal sebagian besar dari saudara. Orang yang bahkan lebih lama dari saya, orang yang pernah jadi senior saya. Kita ini si sulung yang marah. Tapi kabar baiknya, papamu yang raja segala raja itu nyariin kau. Apalagi yang kita sebut itu kalau bukan namanya anugerah. Di dalam, boleh Kak Vera boleh buatin tudung yang cukup besar. Saya ngajak saudara ini bukan tindakan profetik. No, ini firman, ini perjanjian, ini hati Tuhan. Boleh mainin lagu cinta ini, terusin aja. Semerbak Narwastu boleh A minor. Kalau saudara digerakkan hatimu
untuk nanti masuk ke dalam, masuklah. Saya tahu tadi sudah dibuat. Tapi nanti saudara datang, berlututlah atau lakukan sesuatu. Di dalam sini saudara dibangun. Di dalam tudung saudara ditegakkan. Saudara sudah sakit cukup lama, saudara sudah menderita cukup lama, atau saudara sudah naik turun gak jelas. Masuklah. Waktu dia mengulurkan jubah, meskipun kamu sedang bau babi, terimalah. Waktu dia mengulurkan cincin tanda otoritas yang mengikat engkau dengannya, terimalah. Waktu dia berikan kasut yang baru sebagai tanda perjalanan yang baru, terimalah. Tapi ini pesan Tuhan, jangan pernah keluar lagi dari sini. Kalau di dalamnya ada api dan kau panas dan itu membakar hatimu, tunggulah, diamlah. Karena yang dia coba bakar adalah semua ilalang. Karena yang dia bakar bukan hatimu, bukan hidupmu. Yang dia mau bakar adalah semua ilalang, semua lemak, semua penyakit. Dia pengen saudara dan saya kudus. Saudara, boleh tutup mata saudara. Saya minta saudara nyanyi ini bukan dengan takut, dengan iya sakralnya boleh. Tapi yang saya pengen saudara ajak lakukan adalah, boleh gak sambut cintanya, tatapan matanya, nyari engkau supaya engkau ada di dalam, nikmati pesta.